sarapan pagi. Buah-buahan potong apa saja yang segar Anda bisa makan, itu pagi makanannya. Kemudian satu lauk hewan, tapi tidak digoreng, dikukus atau rebus atau dibikin pindang. Itu siang. Dan makanannya, camilannya pisang rebus, bubur kacang hijau, umbi rebus gitu. Itu cara paling baik untuk ngobatin penyakit. Kemudian malam sebelum maghrib minum teh dari campuran 3 daun ini. Untuk menguatkan sendi, tulang, dan otot. Apa obat untuk kanker payudara supaya tidak kemo? Yang saya pahami ya bisa pakai itu, bisa pakai kunyit sama meniran. Meniran apa? Browsing. Kalau dijelasan juga susah, browsing aja, nanti ketemuan kok, ketemu kok. Jadi kunyit sama meniran, ya, sama bisa menggunakan pola ini, pola hidup sehat ini ya. Mungkin teman-teman bisa dicatat kalau mau catat, pola hidup sehat. Ini salah satunya, yang lain banyak. Caranya gimana? Ini terakhir ya, supaya lebih banyak dapat manfaatnya, daripada pertanyaan terlalu banyak juga. Ya bangun malam ya, sepertiga malam, lalu setelah malam itu Anda bangun, waktu bangun itu Anda minum air putih hangat sekitar 300 cc. Lalu sampai subuh ya, Anda sholat malam gitu, kalau bisa mandi malam. Malam itu mandi. Ya. Lalu pada subuh jangan tidur sampai syuruk. Jangan tidur. Lalu sarapan pagi makan kurma tadi 1, 3, 5, 7 butir, 7 lebih bagus. Kemudian minum teh 250 cc dari campuran 3 daun ini. Daun tin, daun zaitun sama daun bidara ditambahkan dengan madu. Atau teh dari daun-daunan jenis apa aja. Ya, jahe juga boleh lah, nggak apa-apa. Teh pegagan, teh hijau, teh daun kelor juga enak dimakan. Daun kelor itu kalau dikeringkan, ya terus nanti dijadikan teh juga enak insya Allah. Kemudian makan buah segar atau buah lokal, ya boleh dicampur dengan yogurt kalau ada, tapi yogurt yang homemade. Kalau homemade biasa nggak pakai pengawet kan, ya. Atau kalau ketemu dengan yogurt yang dari susu kambing lebih bagus kalau ketemu. Kemudian makan pisang ya atau umbi-umbian dalam porsi kecil, itu pagi makanannya. Siang nanti minum air putih, 250 cc-nya air putih biasa, kemudian ditambah dengan 3 butir habatus sauda minyak yang dicampurkan dalam 250 cc air. Itu siang. Kemudian makan beras merah gitu, sayur kukus, rebus, segala macam. Kemudian 1 lauk hewan, boleh ikan, lebih baik ikan sih ya. Tapi tidak digoreng, dikukus atau rebus atau dibikin pindang. Itu siang polanya. Nanti variasi bisa Anda bikin sendiri. Kemudian malam sebelum maghrib minum air putih 250 cc dan air rendaman rempah. Kayak begini juga bisa nih. Ya, sebanyak 250 cc dan minum minyak zaitun 3 sendok makan malam. Buah-buahan potong apa saja yang segar Anda bisa makan, kasih sedikit garam, tambahkan chia seed ini, boleh sedikit. Kemudian bisa Anda tambahkan sedikit dengan lada hitam, sedikit aja. Buah-buahan. Ya. Atau bisa juga pakai kurma, alpukat dihancurkan, kasih kurma sedikit, ya, itu udah cukup nanti, atau sedikit madu Anda bisa makan itu. Lalu boleh juga makan, jika ingin makan lauk hewan seperti setiap hari, seperti siang nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Itu dilakukan sebelum matahari tenggelam. Atau Anda bisa juga makan bubur talbinah. Talbinah salah satu tepung sehatnya Nabi dari gandum. Bisa dilihat nanti, banyak yang jual kok sekarang. Tepung talbinah namanya. Boleh diganti-ganti tepung talbinah atau bubur tadi itu dengan bubur kacang hijau atau kacang merah. Boleh, tapi pakai gula aren ya. Dan makanannya, camilannya pisang rebus, umbi rebus gitu. Ini pola ya, pola. Termasuk yang buat kanker juga bisa pakai ini. Kemudian minum air kelapa muda seminggu 2 kali. Ba'da isya tidur, malam nanti bangun. Puasa sunnah jangan tinggal. Kemudian berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 dan mulai olahraga. Olahraga itu minimal jalan lah 30 menit dalam 1 hari, itu minimal 2-3 kali seminggu. Kalau tiap hari bisa lebih baik.
Ya. Lalu mulailah banyak-banyak sedekah. Itu cara paling baik untuk ngobatin penyakit. Ya, seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya juga teman-teman, ya kalau pas dapat penyakit-penyakit begitu sudah cukup berat kayak kanker gitu kan, mulai berinteraksi dengan alam, jangan mendem di rumah. Buka sendalnya, ngemper tuh di rumput-rumputan, cocok tanam, kenalan lagi kulitnya ini dengan tanah. Ya, jangan diem. Ya, kalau diem nanti, ya bahasa saya itu tubuh kita ini dikondisikan Allah sebenarnya harus berinteraksi dengan alam. Maka sebenarnya tadi saya tadi ke Wanayasa daerah Purwakarta, saya setiap tempat-tempat daerah atau desa kayak begitu tuh entah kenapa rasa adem nyaman gitu loh. Kenapa? Ngelihat banyak pohon, banyak apa gitu. Apalagi situ banyak sawahnya, itu Masya Allah. Nah itu perlu buat kita, terutama orang-orang yang sudah biasa hidup dengan suasana perkotaan. Ya, Anda perlu camping tuh. Kalau bahasa kita rihlah, perlu piknik. Kalau bisa dijadwalkan sebulan sekali pergi piknik. Ya, datang ke tempat-tempat yang banyak pohonnya, banyak airnya, banyak ijo-ijonya untuk cuci mata, cuci hati, cuci telinga gitu loh. Itu bermanfaat ya untuk kesehatan sebenarnya. Itu ya, dan terakhir janji saya tadi untuk apa tuh namanya resep untuk menguatkan sendi, tulang dan otot. Mau? Jadi nanti Anda teman-teman bisa ambil satu ekor ikan ya, bukan ekornya ya, ikan. Ikan yang ukuran sedang, ikan apa? Kalau ada toman. Toman apa? Ikan toman apa? Browsing. Ikan toman tuh dia kakak adik sama ikan gabus. Tapi bentuknya lebih serem. Gabus apa lagi? Nggak tahu juga gabus. Awas lo nggak tahu. Ikan gabus atau ikan toman. Toman memang agak jarang, tapi dia salah satu sumber protein atau albumin yang paling baik itu ada pada ikan toman. Ya kalau nggak ada gabus juga nggak apa-apa. Lalu sisik ikan sama kulitnya dikupas. Oke, dipisahkan lalu direbus sampai mendidih. Oke. Lalu ditambahkan garam boleh, sudah nggak mendidih lagi ya supaya garamnya nggak terlalu rusak dengan pemanasan tadi. Tambahkan bawang merah sama bawang putih di situ. Daging ikannya diolah jadi masakan seperti pindang, kukus, pepes atau pokoknya kukus pepes. Jangan digoreng. Ya, jangan dibakar. Air rebusan tadi 500 cc-nya ya, itu hanya bersama kulit ikan dan semua sisik-sisiknya tadi dimasak di blender bersama pepaya mengkel. Pepayanya ukuran kurang lebih tebal 2 cm, panjang 10 cm kira-kira aja lah. Ya. Semuanya dimakan, jangan disaring. Fungsinya apa? Buat menguatkan, pokoknya dia baik sekali untuk tulang, otot dan sendi. Ya. Itu jadi ikannya jangan lupa dimakan. Ikan dimakan juga, dagingnya tadi kan, yang tadi kulit segala itu apakah ini ada penelitiannya? Ada penelitiannya. Ya termasuk tadi yang hasil blenderannya tadi itu bisa teman-teman taruh, atau dagingnya tadi juga bisa ditaruh di luka-luka. Ya, kayak luka diabetes gitu bisa ditaruh ikan, karena dia albumin. Dia bisa meregenerasi sel, insya Allah. Itu. Dah? Alhamdulillah. Jadi itu nanti kalau dia ada luka-luka tertentu, insya Allah bisa terbantu banget untuk mengering lukanya dengan makan itu nanti. Termasuk juga untuk tulang dan sendi, otot gitu lah. Insya Allah membantu. Baik, saya kira mungkin cukup.